Indonesia dikalahkan wasit, keputusan kontroversial yang dinilai banyak merugikan Indonesia. Ada satu hal yang cukup ramai dibicarakan setelah pertandingan Indonesia menghadapi Singapura. Bukan hanya soal hasil imbang 1-1 yang akhirnya membuat langkah Indonesia terhenti, tetapi juga beberapa keputusan wasit yang dinilai cukup merugikan Garuda. Dan mungkin yang paling banyak mendapat perhatian adalah keputusan terkait Song Woo-young. Pada pertandingan tersebut, pemain Singapura itu sempat menerima kartu kuning kedua setelah terlibat kontak dengan Ivar Jenner. Karena sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning, otomatis Song harus menerima kartu merah. Awalnya semuanya terlihat jelas. Wasit sudah mengambil keputusan, kartu kedua sudah diberikan, dan Singapura tampaknya harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Namun ternyata ceritanya tidak berhenti sampai di sana. VAR kemudian ikut melakukan pengecekan terhadap insiden tersebut. Setelah proses pemeriksaan, keputusan wasit berubah. Kartu kuning kedua Song dibatalkan, sehingga kartu merah yang sebelumnya diberikan juga otomatis tidak berlaku. Song Woo-young akhirnya tetap berada di lapangan. Nah, keputusan inilah yang kemudian menjadi salah satu pembicaraan terbesar setelah pertandingan. Bukan semata-mata karena Indonesia kehilangan keuntungan jumlah pemain, tetapi karena kondisi pertandingan saat itu memang sedang sangat menguntungkan Garuda. Indonesia sedang unggul 1-0 dan membutuhkan kemenangan untuk lolos. Kalau Singapura benar-benar harus bermain dengan 10 pemain, tentu situasinya bisa berbeda. Belum tentu Indonesia pasti menang, tetapi secara logika, bermain 11 melawan 10 tentu memberikan keuntungan cukup besar. Karena itulah ketika keputusan tersebut dibatalkan, banyak pendukung Indonesia mempertanyakan apakah kontak yang dilakukan Song memang benar-benar tidak layak mendapatkan kartu kuning kedua. Ada satu hal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya, memangnya VAR boleh ikut campur dalam kartu kuning kedua? Dalam aturan terbaru sepak bola, VAR memang bisa terlibat ketika kartu kuning kedua menyebabkan seorang pemain mendapatkan kartu merah, apabila keputusan tersebut dianggap sebagai kesalahan yang jelas. Jadi pembahasannya bukan soal VAR boleh atau tidak boleh masuk. Yang bisa diperdebatkan justru adalah keputusan akhirnya. Apakah pelanggaran Song terhadap Ivar Jenner memang tidak cukup untuk mendapatkan kartu? Kalau dilihat dari tayangan ulang, tentu masing-masing orang bisa memiliki penilaian berbeda. Ada yang melihat kontak tersebut cukup jelas dan layak mendapatkan kartu kuning. Di sisi lain, wasit dan VAR akhirnya mempunyai pandangan berbeda dan memutuskan mencabut kartu tersebut. Disinilah letak kontroversinya. Karena keputusan itu bukan keputusan kecil, dampaknya langsung berkaitan dengan jumlah pemain di lapangan pada pertandingan yang menentukan nasib Indonesia. Yang semakin membuat keputusan tersebut menjadi bahan pembicaraan adalah apa yang terjadi setelahnya. Indonesia sebelumnya sedang berada dalam posisi yang cukup nyaman setelah berhasil unggul. Kemudian Singapura sempat dianggap kehilangan satu pemain. Secara mental, Indonesia tentu bisa merasa memiliki keuntungan besar. Tapi setelah kartu merah dibatalkan, Singapura kembali bermain dengan 11 pemain seperti biasa. Tidak lama kemudian, mereka justru berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tentu kita tidak bisa mengatakan gol Singapura terjadi karena kartu merah tadi dibatalkan. Itu dua kejadian yang berbeda. Tetapi dari sisi momentum pertandingan, jelas pembatalan kartu tersebut mempunyai pengaruh besar. Kalau kartu merah tidak dicabut, Singapura harus bermain dengan 10 pemain. Cara mereka menyerang, bertahan, bahkan pergantian pemainnya kemungkinan juga akan berbeda. Jadi cukup wajar apabila pendukung Indonesia kemudian melihat kejadian tersebut sebagai salah satu titik penting dalam pertandingan. Selain masalah kartu merah, ada satu momen lain yang juga mendapatkan perhatian. Mitchell Baker sempat terjatuh di area penalti Singapura setelah terjadi kontak dengan pemain lawan. Pemain Indonesia meminta penalti, namun wasit memilih melanjutkan pertandingan. Tidak ada penalti untuk Indonesia. Situasi seperti ini memang selalu mengundang perdebatan karena keputusan penalti sangat bergantung pada seberapa besar kontak yang terjadi dan apakah kontak tersebut memang cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran. Kalau hanya melihat pemain jatuh, tentu belum otomatis penalti.
Tetapi ketika Indonesia sedang membutuhkan 1 gol kemenangan, keputusan seperti ini menjadi jauh lebih diperhatikan. Pendukung Indonesia tentunya berharap VAR melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap kejadian tersebut. Namun pada akhirnya keputusan di lapangan tetap sama, tidak ada hadiah penalti. Dan lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah keputusan itu sudah tepat? Kalau kita mau membahas keputusan wasit secara adil, mungkin kata yang paling tepat bukan langsung mengatakan wasit sengaja mengalahkan Indonesia, karena tentu kita tidak mempunyai bukti untuk mengatakan seperti itu. Yang lebih layak dipertanyakan adalah konsistensi pengambilan keputusan. Dalam pertandingan sebesar ini, apalagi laga yang menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tersingkir, keputusan wasit memang akan diperhatikan secara detail. Ketika sebuah kartu merah sudah diberikan lalu dibatalkan, publik pasti ingin mengetahui alasannya. Ketika ada pemain jatuh di kotak penalti tetapi pertandingan tetap dilanjutkan, publik juga akan kembali melihat tayangan ulang dan mempertanyakannya. Apakah hasil akhirnya hanya berbeda 1 gol dari apa yang dibutuhkan Indonesia? Karena itu, setiap keputusan terasa mempunyai dampak yang jauh lebih besar. Meski banyak keputusan yang bisa diperdebatkan, kita juga harus melihatnya secara seimbang. Indonesia sebenarnya mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertandingan tanpa harus bergantung kepada keputusan wasit. Garuda sudah berhasil unggul 1-0. Indonesia juga masih mendapatkan beberapa kesempatan setelah skor menjadi 1-1. Jadi apabila kita mengatakan kegagalan Indonesia 100% karena wasit, rasanya juga kurang tepat. Indonesia tetap mempunyai kekurangan sendiri dalam pertandingan tersebut, terutama soal bagaimana mempertahankan keunggulan dan memaksimalkan kesempatan yang ada. Tapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa keputusan wasit memang ikut menjadi bagian penting dari pembicaraan setelah pertandingan, terutama pembatalan kartu merah Song Oyong. Karena apabila keputusan awal tetap berlaku, situasi pertandingan jelas akan berbeda. Jadi, apakah Indonesia benar-benar dikalahkan oleh wasit? Mungkin kalimat itu terlalu jauh jika dianggap sebagai sebuah fakta. Tapi kalau dikatakan Indonesia mendapatkan beberapa keputusan yang pantas diperdebatkan, terutama soal pembatalan kartu merah dan insiden di kotak penalti, tentu ada alasan untuk membahasnya. Pada akhirnya, hasil pertandingan sudah tidak bisa berubah. Indonesia bermain imbang 1-1 dan gagal mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Namun keputusan wasit di pertandingan ini kemungkinan masih akan terus menjadi bahan diskusi, terutama mengenai satu pertanyaan. Apakah keputusan membatalkan kartu kuning kedua Song Oyong memang benar-benar keputusan yang tepat?